Ya, perhatikan tempat duduk. Mungkin ada yang bikin pilih sama. Patricius Pipa Udama Indut Rafael Amelia Manik Saleh Roberto Mariano Bravo Rufina Jemira Theodorus Matsumadu Thomas Kirkino Silva Valeria Evnasia Liman Valesia Fidian Yadu Vincent Theodatimus Present Miss Yohanes C. Syarbana Present Miss Yohanes Kevin Stoner Present Miss Josephina Nabila Dian Present Miss Liana Daud Nida Inus Vivian Jessica Debuti
Oke, karena hari ini yang mengajarkan adalah guru baru, maka topik yang akan kita pelajari adalah topik baru. Jadi di sini kita akan belajar tentang recall text. Hari ini materi kita tentang recall text. Oke, perhatikan di sini, jangan dicatat. Nanti saya akan memberi kesempatan untuk Oke, sebelumnya saya tanya, ada yang tahu apa itu recall text? Bacaan teks. Ada lagi? Mencari sesuatu dalam teks. Oke, ada lagi? Ya? Paragraf teks. Oke, terima kasih sudah menjawab tentang recall text. Saya akan jelaskan apa itu recall text. Jadi, recall text itu adalah sebuah jenis teks bahasa Inggris yang dimana dia menceritakan sebuah kejadian, peristiwa, pengalaman yang terjadi di masa lalu. Bagaimana? Sudah paham? Jadi, apa tadi recall text? Sebuah teks menceritakan masalah. Oke, nah ini dia. Ya, itu teks adalah teks yang menceritakan peristiwa, kegiatan dan pengalaman di masa lampau dengan tujuan menghibur atau menginformasikan pembaca. Jadi, ketika kalian menulis teks tentang kejadian, kegiatan atau peristiwa di masa lampau, kalian harus menulis secara kronologis peristiwa itu. Tahu maksudnya kronologis? Bagaimana ini? Secara jelas. Oke, ya, secara jelas. Terima kasih. Secara jelas. Jadi, secara berurutan, kalian menulis peristiwa bagaimana awalnya peristiwa, bagaimana akhirnya peristiwa dan akhir dari sebuah peristiwa. Nah, tujuannya apa? Untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Bagaimana teks itu terlihat menarik oleh pembaca, ya? Bagaimana sudah? Jadi, tujuannya itu menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Very structure of written text. Ada yang tahu ini? Struktur karya. Ya, oke dulu. Jadi structure of written text ini adalah gambaran umumnya, struktur umum dari written text. Ini jangan dicatat. Perhatikan di sini. Nah, bisa lihat ada 3 dari struktur umumnya, toh? Ya, Bu. Ya, orientation, keywords, dan reorientation. Orientation berisi tentang tokoh, tempat, atau peristiwa yang terjadi. Jadi di sini, di dalam teks yang kalian buat nanti, misalnya, di dalam teks yang kalian buat nanti, di orientasinya itu harus berisi tentang siapa tokohnya, siapa saja yang terlibat di dalam Teks. itu, ya, di dalam cerita atau kejadian itu. Nah, tempatnya di mana? Tempat kejadiannya di mana? Habis itu waktunya itu kapan terjadinya itu kegiatan. Misalnya, my fathers and I went to Labuan yesterday. Jadi di situ sudah terdapat lengkap jelas dengan orientasinya. Di situ saya tanya, tokohnya siapa saja? Oke, ya. Terus tempatnya di mana? Lalu kapan? Waktunya? Pagi. Siap. Sore. My fathers and I went to Labuan Bajo yesterday. Jadi Sore. Kemarin sore. Besok. Kemarin siang. Kenapa harus tambah-tambah sore? Kemarin kan tidak ada keterangan sore. Kemarin. Sudah paham lagi sih enggak, Pak? Sudah paham. Nah, sekarang keywords. Keywords ya. Keywords itu berisi gambaran atau kronologi
sebuah kegiatannya dia. Apa yang dilakukan di sana? Sudah? Nah, contohnya, misalnya nama siapa? Rian. Oke. Ya, Rian pergi ke sebuah tempat misalnya di kontrakan gitu. Kau harus menceritakan secara bagaimana awalnya kau pergi, apa yang kau lakukan di sana, misalnya berenang atau menikmati keindahan di sana, terus bagaimana akhir dari kegiatannya kau. Gitu ya, sudah? Yang lain Oke. Sekarang reorientation. Reorientation ini dia berisi peluru atau rangkuman atau pendapat menulis mengenai peristiwa yang diceritakan. Misalnya, di dalam teksnya kalian, bagaimana kesimpulan dari ceritanya kalian? Bagaimana akhirnya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi reorientation itu dia berisi penutup ya, atau bagaimana kalian bisa lihat, kalian yang menciptakan, kalian bisa membuat kesimpulan dari ceritanya kalian. Bagaimana kesimpulannya? Oke, coba sudah. Ya, ini adalah contoh gambar dari Mr. Ones. Mr. Ones. Mr. Ya, di sini ini adalah contoh dari masalah gambar teks ya. Ini adalah contoh gambarnya. Juga dia memiliki ciri-ciri. Dan ini adalah ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kalimat past tense. Pertama, lalu menggunakan kalimat past tense. Ada tahu? Karena sudah terbaiknya banyak menggunakan kalimat Simple past tense. seperti bed, seperti dan lain sebagainya. Contohnya di dalam teksnya kalian menceritakan I went to school sekolah belajar yesterday. Jadi kata yang sebenarnya I go to diubah ke go itu jadi went. Ya. Jadi I went to sekolah belajar yesterday karena sudah terjadi, jadi harus menggunakan verb apa? Verb to. Ya, jadi harus menggunakan verb to. Perhatikan di sini. Jadi rumus dari simple past tense adalah subjek plus to be. Itu apa? Subjek. Jadi verb subjek plus verb to plus objek. Ya. Terus yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial. Phrase untuk mengungkapkan dan cara. Seperti last week, last year, last September, yesterday, or the single day, today, tomorrow, and etc. Dan lain sebagainya. Jadi menggunakan adverb dan adverbial. Kenapa menggunakan adverb dan adverbial? Adverb dan adverbial ini dia perhatikan di sini. Dia berfungsi sebagai pemberian informasi tambahan. Ya, dalam pengertian kita. Nah, contohnya yesterday, itu last September, last week. Nah, kalau buat dalam satu kalimat, misalnya dia itu I get rice in the morning. Jadi kata in the morning itu dia mendengarkan rice. Jadi dia mendengarkan kapan mendapatkan. Itu sebenarnya dari adverb sebagai informasi tambahan dari keterangan yang kita buat. Oke. Terus menggunakan conjunction dan time collective. Conjunction adalah kata penghubung. Oke. Conjunction adalah kata penghubung. Dan time collective adalah dia adalah kata penghubung. Dia guna untuk menghubungkan peristiwa atau kejadian seperti before, yesterday, dan etc. Oke, dan di sini untuk menulis sebuah teks yang cerita itu kita harus menggunakan conjunction. Kita tidak bisa terlepas dari kata penghubung. Misalnya, father and me atau apa namanya? Evan and Asia. Kita tidak bisa
masih ada kata dan kemudian misalnya kali tadi saya makan, setelah makan itu dipotong after that, makan after that tidak boleh gunakan tidak minum air, tidak boleh gunakan after that lagi, tapi kita harus menggunakan kombinasi yang lain atau memulai seperti that, kemudian saya minum gitu. Paham? Jadi kalau menulis teks itu kita tidak boleh menggunakan satu konjungsi, satu kata penghubung saja ya. Jadi harus bervariasi supaya para pelajar seperti tujuannya dari supaya harus makna atau tujuan terhibur atau tertarik dengan teks ini tidak ceritanya kita. Bagaimana sudah paham? Ya. Oke, ini adalah contoh dari propose teks. Last week, my father went to our store on Tuesday. He asked us to stay in the hotel and play on the beach. Why we wanted to stay in the hotel near the beach. When we arrived in the hotel, my father told to the receptionist to get a room. The terms and the receptionist gave my father the key of my room. And father carried our bag along the corridor to our room. We got the big room on the third floor. The room overlooked the sea. From our room, we could see waves breaking over the rocks. The beach was not cold at the day. So children digging in the and looking for the seashell. Some boys were kicking a ball. Some groups of people were sitting in the chair, lying on the sand under brightly colored umbrellas. We didn't wash last night in our room. We went to the beach, swim, to play the ball, to take insect to go for seashell, and to lie under the sun. We really enjoy the activity. Oke, kita bisa bersama. Bisa. Satu, dua, tiga. Musik ya. Saya dengar yang lain punya. Iya itu. Saya tak dengar ngomong. Ini ibu. Ini baca ini. Ini saya. Oke. Berdasarkan contoh ini, coba lihat mana orientation. Orientation. Paragraf
Nag-iibig sa iya itu adalah iibig sa Itu apa yang dikatakan tepuk tangan lagi. Oke. Kira-kira pokoknya di sini siapa saja? Secara kronologis, jadi untuk kita pakai ibas, menceritakan seperti ibas dia ambil dari sebagiannya dari paragraf pertama, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kenapa begitu? Karena dia menceritakan secara berurutan, ya, menceritakan secara berurutan atau kronologis. Terus, selanjutnya, prioritas yang tadi itu kalimat gitu, yaitu dia terdapat dari kesimpulan atau akhir cerita. Jadi dari teks. Kira-kira prioritas yang ada di sini terdapat kalimat pertama. Terdapat kalimat pertama. Ketiga. Yang menunjukkan prioritas dalam paragraf ketiga ini apa? Yang mana? Yang menunjukkan kalimat prioritasnya, kalimat kedua ya. Yang mana? Kalimat yang mana itu kalimatnya? Apa? Mana? Yang ini. Oke. Biar yang siap sekali. Inilah dan apa dari semua jadi dia menikmati semua kegiatan itu dari siswa ini. Kegiatan itu ada pada siswa. Ini adalah kesimpulan dari cerita. Nikmat Oke. Nah ini dia. Ini dia penjelasannya. Jadi teks itu di atas. Coba di sini jangan ikut. Dari teks kalau di atas kita dapat menjadi atau gambaran umum. Ya, akan gambaran umum dari teks dari suatu teks yang saya. Nah, kita lihat. Paragraf pertama merupakan orientation. Kenapa orientation? Karena ada pokok, depan, sama peristiwa yang terjadi. Ya betul. Dan itu tadi pertama pada paragraf pertama ya. Itu yang disebut dengan orientation. Terus yang kedua paragraf kedua sebagai paragraf pertama dan paragraf kedua dan sebagian dari paragraf ketiga itu merupakan ibas. Kenapa merupakan ibas? Karena dia dan paragraf ketiga itu paragraf ketiga kalimat terakhir merupakan orientation. Kalimat terakhir tadi ya. Oke, berarti di sini kalimat terakhirnya itu ini adalah reorientation. Ini adalah kesimpulan dari semua cerita yang kita datang. Masih duduknya. Jadi ini materi kita hari ini. Thank you. Oke.
now and forever. Amen.